Halo teman-teman, bikin kue tiaw goreng ala Cimunchan. Pertama-tama siapkan wajan dan beri minyak. Eits, bukan, tapi klik like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Setelah dikasih minyak nih teman-teman, kita goreng telur. Fungsinya untuk apa? Biar kue tiawnya semakin enak ya. Ini telurnya kita goreng dengan sedikit minyak, tentunya dengan teflon yang anti lengket ya. Dan ini diaduk-aduk seperti perasaan yang diaduk-aduk ketika melihat dia. Aduk-aduk sampai matang, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Tentunya minyaknya juga harus ditiriskan ya, agar tidak terlalu banyak minyak yang nantinya akan kita konsumsi. Telur ini nanti fungsinya sebagai cita rasa yang gurih untuk kue tiaw goreng. Nah, kita sisihkan, kemudian pakai wajan yang tadi kita beri minyak kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Kita biarkan dia sampai panas, karena kalau misalkan nggak panas nanti kondimennya tidak termasak dengan sempurna. Kemudian kita masukkan bawang putih sebanyak 2 siung yang sudah dicincang kasar. Kemudian kita aduk-aduk. Bawang putihnya ini memang cukup digeprek aja, kemudian dicincang kasar ya, nggak usah Tapi kalau misalkan teman-teman mau halus dengan di blender atau diulek juga nggak masalah. Sesuai selera, tapi kalau saya lebih prefer dicincang kasar aja. Lebih bertekstur dan lebih rasanya lebih keras, gigit bawang putihnya tuh lebih gimana gitu. Diaduk-aduk sampai wangi dan juga kekuningan, kemudian masukkan irisan bawang bombay sebanyak 1 buah ya. Ini cukup diiris-iris sebesar batang korek api saja. Kemudian kita aduk-aduk rata hingga bau harum. Jika sudah bau harum, kita masukkan irisan cabai rawit dan juga lombok merah, biar pedas ya. Kemudian diaduk-aduk perlahan dan juga rata. Aduk-aduk hingga layu dan harum dan matang dengan sempurna atau matang dengan merata. Ini untuk cabenya bisa sesuai selera ya. Kalau saya ini 5 buah cabai rawit, kemudian 3 buah cabai merah atau lombok merah. Untuk yang suka asam bisa juga ditambahkan dengan tomat, tapi untuk kali ini saya bagi resepnya yang tanpa tomat. Karena memang kita kepengen yang gurih, yang tidak ada rasa asamnya, kepengennya seperti itu ya. Ini kita biarkan dulu beberapa saat dan kita aduk kembali agar matangnya merata dan tercampur rata antara bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai beserta lombok merahnya. Jika sudah, kita beri merica bubuk. Kali ini saya pakai merek yang di pasaran ya. Kenapa diberi mericanya di saat-saat seperti ini? Karena saya suka dengan merica yang digoreng. Merica yang digoreng itu rasanya lebih nendang ya kalau menurut saya. Nah, ini diaduk rata hingga wangi tercampur, kemudian masukkan kurang lebih 2 sendok makan kornet sapi. Ini bisa beli di pasaran, ada yang sachetan, ada yang bentuknya can ya. Kemudian diaduk rata sambil dibecok-becok gitu ya, biar kornetnya ini tidak menggumpal. Aduk-aduk dan terus dimasak sampai kornet matang dan kemudian masukkan wortel. Ini saya menggunakan 1 batang wortel yang saya potong seukuran korek api. Aduk-aduk sampai merata dan kornetnya juga matang sempurna beserta juga dengan wortelnya. Nah, ini masih diaduk-aduk ya. Senang banget saya memang sama pekerjaan mengaduk-ngaduk. Karena memang mengaduk-ngaduk perasaan itu lebih gampang ya ketimbang mengaduk-ngaduk nyari uang. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai kornetnya tadi tidak menggerindil ya. Kemudian kita masukkan bakso sapi yang sudah di slice tipis. Kalau misalkan teman-teman suka bakso yang dipotong kotak-kotak atau satu dibelah jadi 4 juga boleh. Untuk kali ini saya slice 1 bagi 3.
Jadi dia tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Diaduk-aduk sampai merata, tujuannya agar baksonya juga ikut matang dan tercampur dengan bumbu dan juga kornetnya ya. Kemudian kita biarkan sejenak agar terkena panas dari wajan secara merata. Ini sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Kemudian kita kasih air kurang lebih sekitar 5 sendok makan ya. Ini tujuannya adalah untuk mematangkan si wortel dan juga si bakso, karena bakso biar bagaimanapun tetap harus matang dengan air panas yang mendidih. Nah, dengan air ini kemudian kita tutup sampai kurang lebih 5 menit. Fungsinya itu tadi untuk mematangkan wortel dan juga bakso. Dan setelah 5 menit kita buka tutupnya. Wah, ini harum sekali. Kita aduk-aduk lagi. Tujuannya memang agar bumbu-bumbunya tercampur merata. Ngomong terus ya. Kemudian setelah kita aduk-aduk semuanya secara merata, kita biarkan dulu sejenak ya, biar lebih tercampur rata lagi. Kemudian kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan saus tiram. Teman-teman suka pakai yang merek apa? Merek apa aja nggak masalah ya. Kalau saya lebih seneng yang aromanya kuat, kemudian dia lebih kental. Nah, ini kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kalau sudah rata begini, kita apain? Kita masukkan kecap ikan. Kenapa harus pakai kecap ikan? Karena kecap ikan ini memberikan cita rasa yang lebih gurih dan juga mantap. Kita aduk-aduk sampai rata lagi ya. Jika sudah, kita beri kurang lebih 1 sendok makan kecap manis. Ini memang tidak dikasih air, airnya tidak banyak di sini ya, karena memang tujuannya adalah agar kecapnya mengkaramelisasi. Kemudian kita masukkan kurang lebih 1 batang dan 2 batang seledri yang sudah dipotong-potong, dan juga 4 lembar kubis yang kita potong-potong seperti ini. Kita masukkan semua, kemudian kita aduk-aduk secara merata. Tentunya mengaduk ini selain agar merata juga agar matang. Jadi nanti matangnya nggak terlalu lembek gitu ya. Kemudian kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan kecap asin. Boleh merek apa saja. Kemudian kita masukkan juga 2 sendok teh kaldu jamur, boleh merek apa saja. Kemudian kita aduk-aduk secara merata. Ini wanginya wangi banget. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan kue tiaonya. Ini kurang lebih 200 gram kue tiao yang sudah dicuci dan direndam sebentar dengan air panas. Fungsinya untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan juga kadang ada yang agak sedikit berlendir. Nah, dengan dicuci atau direndam sebentar kurang lebih 3 menit sampai 5 menit, fungsinya untuk menghilangkan bau dan lendir itu tadi ya. Karena memang kadang kue tiao yang kita beli di pasaran, kalau semisal belinya yang kue tiao basah, itu memang agak sedikit berlendir karena ada jeda waktu dia dari tempat produksi ke pasar, dan di pasar baru dibeli dan dibawa ke rumah. Kemudian kita masukkan telur yang tadi di awal sudah kita bikin, telur orak-arik. Kita aduk-aduk rata dan ini hasilnya bakal gurih banget. Masih kita aduk-aduk rata. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini enak banget gak kalah sama yang di restoran-restoran ternama macam restoran itulah ya. Mau sebut merek nanti endorse berdatangan. Wah.
Oh iya, buat temen-temen yang gak suka pakai kecap asin bisa ganti dengan garam biasa. Mau pakai kecap asin atau garam biasa itu sama saja hukumnya. Jadi sesuai selera ya. Cuma kalau pakai kecap asin memang dia lebih gurih dan ada rasa, gimana ya susah jelasinnya, ada rasa-rasa gurih yang tak terlukiskan. Oke, ini udah matang, kurang lebih penyajiannya seperti ini ya teman-teman. Kebetulan saya pakai tomat dan juga parsley, kemudian kita taburkan bawang goreng. Ini sengaja aja sih biar dramatis. Dan ini enak banget disantap bareng sama keluarga atau mungkin buat teman-teman yang punya acara lamaran atau ulang tahun dan lain sebagainya. Pakai resep ini dijamin endes banget. Selamat mencoba dan dadah!